Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 15 September 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Memiliki Nafas yang Panjang. Memiliki nafas yang panjang. Firman Tuhan terambil dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dalam Yehezkiel 37 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberikan nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami bersyukur bahwa Allah memberikan semua yang baik di atas kehidupan kami. Di atas ketidaksempurnaan kami ada kesempurnaan Allah. Di atas kesementaraan dan kefanaan kami ada kekekalan Allah. Di dalam keterbatasan dan kelemahan kami ada kekuatan Allah. Kami ingin memiliki nafas yang panjang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, memiliki nafas yang panjang. Nafas punya makna yang sangat luas. Kalau kita berbicara tentang kondisi yang sulit saat ini, maka banyak sahabat seperjalanan berkata, Pak Pendeta, kehidupan yang sulit saat ini membuat nafas kami itu Senin Kemis. Itu dikatakan nafas Senin Kemis. Mengapa disebut nafas Senin Kemis? Apakah Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu tidak bernafas? Tidak demikian. Tapi artinya nafas itu ada yang membuat seakan-akan nafas ini terhenti. Nafas ini tersumbat. Dan bisa dibayangkan, kalau kita berhenti saja bernafas 5 menit misalkan, atau 2 menit, kita akan mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Secara kedokteran, kalau kita tidak bernafas, tentu kita akan meninggal. Kita akan meninggal, dan itu terjadi kepada kakak laki-laki saya karena dia meninggal tenggelam ke dalam air di situ Cileunca namanya, di Bandung bagian selatan. Waktu tenggelam dia tidak sanggup lagi ke atas karena kedinginan dan dia terjerat oleh rumput hidup. Dan di sana memang dilarang berenang. Dia tertarik ke bawah dan yang membuat dia kemudian meninggal karena dia kehabisan nafas. Dia tidak bisa bernafas, tentu manusia bukan diciptakan untuk bernafas di dalam air. Akhirnya kakak lelaki saya meninggal dalam usia yang sangat muda, waktu umur 19 tahun. Sahabat seperjalanan, kalau kita tidak ada di dalam udara yang cukup oksigen, kita akan meninggal. Kita bukan air, bukan ikan. Kalau ikan justru kita keluarkan dari air, dia akan meninggal. Itulah yang disebut dengan nafas ini menjadi pendek, nafas ini menjadi tersengal-sengal. Kita itu kehilangan saturasi oksigen, mungkin dalam bentuk sakit, tapi juga karena masalah hidup. Karena masalah hidup yang seakan-akan kita itu merasa begitu pendek nafas kita. Salah satu penyebab dari sekian banyak penyebab nafas itu menjadi berfungsi tidak baik. Kalau secara kedokteran mungkin Anda ada sakit penyakit jantung, Anda ada sakit paru-paru, ada penumpukan lendir di saluran udara ke paru, ada bronkitis karena tekanan darah tinggi, atau kemudian karena diabetes, atau karena debu lingkungan, dan ada satu faktor yang lain adalah karena kecemasan. Kecemasan ini membuat nafas kita itu pendek-pendek. Ada juga yang disebut dengan serangan panik. Ya, kalau kita panik tiba-tiba bisa terhenti nafas. Panik mungkin Anda lihat hantu kalau anak-anak zaman dulu. Atau panik karena ada hal tidak terduga. Syok terjadi di depan mata kita. Atau kematian mendadak orang yang kita kasihi. Itu namanya serangan panik. Dan itu bisa membuat seakan-akan nafas kita itu terhenti, atau memang berhenti sementara, atau terhambat nafas kita.
Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kehidupan, persoalan-persoalan yang terjadi, peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, itu yang membuat kemudian dikatakan kita itu akan mengalami nafas Senin Kamis, atau mau diganti silahkan ya, Selasa Jumat atau Rabu Sabtu silahkan. Nafas kita itu Senin Kamis. Disinilah kita membutuhkan sebetulnya suplai oksigen kehidupan yang berasal dari Allah. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 kita tahu bahwa Tuhanlah yang menciptakan manusia dan memberikan nafas hidup kepada kita. Di dalam Yehezkiel 37 ayat yang ke-5, orang yang sudah meninggal, yang tinggal tulang belulang saja, Tuhan katakan, aku memberikan nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Lalu Alkitab mengatakan tulang-tulang itu kemudian timbul urat-urat, timbul daging, timbul kulit. Yang tadinya tinggal tulang belulang, Tuhan bisa ciptakan kembali organ tubuhnya itu menjadi utuh dan lengkap kembali. Dan Allah ciptakan. Allah bisa menciptakan manusia dari debu tanah, Allah pun bisa menciptakan dari tulang belulang manusia yang sudah meninggal. Sahabat seperjalanan, betapa luar biasanya Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja, Allah yang kita imani, dan Allah yang kita percaya. Di dalam kondisi nafas yang pendek Senin Kemis untuk persoalan hidup ini, kita mau berlari kepada siapa? Sumber oksigen kehidupan itu, sumber nafas hidup itu adalah Allah sendiri. Kita bergantung kepada Allah, mengandalkan Allah, berseru kepada Dia di dalam kesesakan hidup kita. Karena himpitan masalah, karena tekanan masalah, kita berseru memanggil nama Tuhan. Kita berseru meminta pertolongan Tuhan. Dalam Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan bisa menolong kita dengan caranya langsung lewat mujizat, tapi Tuhan juga bisa menolong kita lewat orang-orang yang Tuhan kirim kepada kita, yang kita tidak ketahui. Malaikat-malaikat di zaman terdahulu itu malaikat yang bersayap, para serafim. Tapi Tuhan bisa mengirim malaikat-malaikat dalam hidupmu. Itu berupa orang, berupa peristiwa, berupa kejadian. Orang yang tidak pernah kita kenal tiba-tiba datang. Dia menjadi orang yang sedemikian baik kepada kita, melebihi saudara dan keluarga sendiri. Saya percaya sahabat seperjalanan pernah mengalami perkara-perkara seperti itu. Dan saya sendiri mengalami hal itu. Ada orang yang sedemikian baik kepada keluarga saya, yang mencintai keluarga saya. Dia bukan saudara dan sedaging, namun dia mengasihi kami melebihi anggota keluarga sendiri. Dan itulah malaikat yang Tuhan kirim untuk menjadi perpanjangan nafas kehidupan untuk keluarga saya. Tatkala berat-beratnya saya bagaimana membiayai anak-anak yang sekolah di luar negeri, dua-duanya. Begitu Senin Kemis untuk membiayai, tapi Tuhan kirim malaikat. Ada seorang nenek, seorang tante yang Tuhan itu bagi saya, itulah malaikat yang Tuhan kirim yang tidak bersayap kepada keluarga kami. Sahabat seperjalanan, Tuhan bisa menolong kita membuat nafas kita itu menjadi lebih panjang dan tidak Senin Kemis. Bisa lewat mujizat, langsung lewat campur tangan Tuhan. Bisa Tuhan kirimkan orang-orang terbaik yang hadir dalam kehidupanmu. Bisa Tuhan kirimkan peluang-peluang, jalan yang terbuka, jalan yang terang benderang, yang tidak pernah kita mengerti sebelumnya. Dan itulah cara Tuhan untuk menolong kita, agar nafas kita itu tidak Senin Kemis, nafas kita itu tidak tersengal-sengal. Kita terus memiliki nafas yang panjang, bahkan kematian yang menghentikan nafas sekalipun Tuhan akan bangkitkan kita, diberikan nafas baru untuk sebuah kehidupan kekal nanti. Mari kita bersandar kepada Allah, memiliki nafas yang panjang. Allah memberikan semuanya itu kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang mengalami nafas Senin Kemis oleh karena masalah.
kami ingin memiliki nafas yang panjang bersama dengan Allah, Tuhan akan memberikan dan membukakan jalan buat kami. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang memohon dan berdoa sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan mengabulkan dengan cara, waktu, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, memiliki nafas yang panjang. Allah yang memberi nafas kehidupan, Allah juga yang kemudian memberikan jalan keluar dan kekuatan kepada kita melewati kehidupan yang sulit ini. Shalom, Tuhan memberkati kita semua, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.